Moco Buku Channel. Buku Dasar-Dasar Penyiaran. Bab Mekanisme Pemasangan Iklan. Tata cara atau mekanisme pemasangan iklan di Indonesia diatur oleh suatu aturan perundang-undangan, di antaranya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/Menkominfo/5/2007 tentang penggunaan sumber daya dalam negeri untuk produk iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran. Di samping itu, terdapat rumusan etika beriklan yang dituangkan dalam Etika Pariwara Indonesia atau EPI yang disusun pada 2005 oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan periklanan, yaitu PRSSNI atau Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, kemudian SPS atau Serikat Penerbitan Surat Kabar, ATVSI Asosiasi TV Swasta Seluruh Indonesia, kemudian ada ATVLI Asosiasi TV Lokal Indonesia, dan Yayasan TVRI. Pariwara ialah nama lain atau sinonim dari periklanan. Berikut ini diberikan contoh kasus satu penilaian tayangan iklan di televisi dilihat dari sisi etik periklanan 17 Maret 2010. Satu bentuk penilaian etika pariwara dalam penyiaran yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Etika ialah pada 3 iklan yang ditayangkan di televisi, yaitu iklan Shinjuku, Romi Rafael, iklan Sonais atau So Good, dan iklan Betadine Feminim Hygienist atau Fakta Bicara. Oleh Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau PPPI diputuskan bahwa iklan tersebut melanggar etika pariwara Indonesia atau EPI. Untuk iklan TV Shinjuku versi Romi Rafael, pelanggaran EPI yang ditemukan ialah penayangan pernyataan superlatif dalam iklan tersebut berupa pernyataan paling terang, paling hemat, dan paling kuat. Pernyataan superlatif dalam iklan melanggar EPI bab 3A nomor 1.2.2 yang menyatakan bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, top, atau kata-kata berawalan ter atau yang bermakna sama tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang autentik. Selanjutnya, dalam satu regulasi untuk periklanan ditentukan keberadaan satu lembaga agen periklanan. Selanjutnya, dalam satu regulasi untuk periklanan ditentukan keberadaan satu lembaga agen periklanan atau advertising agency yang berfungsi sebagai perantara antara pemasang iklan produk barang atau pabrikan, agen penjual produk jadi atau perusahaan jasa, dan lembaga penyiaran. Dengan kata lain, bahwa pemasang iklan atau pemilik produk atau brand tidak dibolehkan langsung bernegosiasi dengan lembaga penyiaran tentang pemasangan iklan pada tayangan program seperti alurnya dilukiskan pada gambar 6. Agen periklanan sendiri ditunjuk oleh pemasang iklan atau pemilik produk melalui proses tender, dan yang terpilih akan bertugas sebagai perantaranya dalam proses tawar-menawar atau negosiasi nilai spot yang ditawarkan oleh satu lembaga penyiaran. Adapun seluruh iklan tersebut diklasifikasikan menjadi 2, yaitu iklan komersial dan layanan masyarakat. Iklan komersial sesuai definisi pada catatan kaki 10 sebelumnya berasal dari pabrikan, agen penjualan produk jadi, atau perusahaan jasa yang diberi label TVC, tape video komersial. Sementara iklan layanan masyarakat sesuai definisi pada catatan kaki 10 adalah berasal dari pemerintah seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan yang diberi label PSA, Public Service Announcement. Tentu saja spot rate kedua iklan ini sangat berbeda,
yaitu untuk iklan komersial lebih mahal dari iklan layanan masyarakat. Perbandingan rate kedua kelompok iklan ini sangat bervariasi yang bergantung kepada hasil negosiasi rate TVC antara stasiun iklan dan pemasangan iklan yang diwakili agen periklanannya. Satu contoh nilai misalnya 100 juta rupiah untuk TVC dan 2 juta rupiah untuk PSA. Salah satu iklan PSA yaitu sosialisasi tentang pencegahan meluasnya wabah flu burung seperti beberapa waktu yang lalu terjadi di kawasan Jawa Barat yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan setempat. Atau informasi cara mengenali uang asli atau palsu yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Adapun TVC, video komersial, akan menghasilkan keuntungan material langsung pada agensi periklanan atau analisis efektivitas penggunaan media elektronik sebagai alat promosi produk dan khususnya pemilik produk atau brand. Bab 14. Penyiaran televisi digital. Digitalisasi di bidang penyiaran sebetulnya telah dimulai sejak era 1970-an, yaitu dengan digunakannya unit TBC atau Time Based Corrector untuk proses sinkronisasi sinyal video dari luar sistem, seperti sinyal video yang berasal dari OB-FAN, Outside Broadcast FAN, ke MCR. Pada proses ini, sinyal video analog diolah secara digital melalui unit AD atau Analog to Digital Convert, yang kemudian dikonversikan kembali ke format analog, digital to analog, setelah mengalami proses sinkronisasi. Pengembalian ini dikarenakan sistem keseluruhan masih analog atau analog environment, semua unit perekam menggunakan TBC. Selanjutnya, pada 1980-an telah dipasarkan sebuah unit yang disebut dengan DVE atau Digital Video Effect. Alat ini digunakan untuk memanipulasi sinyal video diam, seperti duplikasi, mozaik, zooming, rotation. Bahkan kemudian manipulasi ini mencapai pada taraf real time. Satu merek peralatan video efek yang ternama di dunia ialah Quantum. Inovasi tersebut terus berlanjut sehingga pada 1990-an bermunculan kamera televisi versi digital dari beberapa pabrik pembuat. Karena environment masih analog, maka pada peralatan ini masih tersedia output dengan format analog. Penerapannya dalam sistem penyiaran kemudian ialah proses digitalisasi dilakukan secara pulau-pulau atau island. Karena pada saat itu telah dirancang hampir semua peralatan dalam versi digital seperti kamera, video, mixer, perekaman video, perekam audio. Karena situasinya masih analog, maka di antara kelompok peralatan itu dilakukan pencocokan atau antarmuka atau interfacing agar dapat bekerja secara keseluruhan sebagai satu sistem stasiun penyiaran. Satu langkah terakhir menuju digitalisasi penyiaran dalam format full digital yaitu pada digitalisasi peralatan pemancaran. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah Indonesia yaitu mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun berakhirnya sistem analog dan berawalnya sistem digital penuh. Perkembangan teknologi penyiaran tersebut dapat mempunyai dampak kepada peningkatan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan penyiaran dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, akurat, dan efisien sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi penyiaran televisi memperlihatkan bahwa telah terjadi perubahan pada proses yang berjalan sebelumnya, di antaranya dengan munculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi digital, seperti penggunaan satelit news gathering atau SNG,
Untuk siaran live, perkembangan selanjutnya yang bergulir ialah ekspansi kualitas penyiaran televisi digital dari yang standar atau penyiaran program meningkat menjadi pelayanan banyak fungsi dan bersifat komunikasi interaktif. Selanjutnya yaitu penyiaran televisi digital di dunia. Era penyiaran digital telah dipelopori sejak 1998 di Inggris dan Amerika Serikat yang kemudian secara berurutan atau bersamaan diikuti beberapa negara maju lainnya di dunia. Penyebarannya yang paling merata di negara Eropa dan Asia Timur yang memiliki pengembangan teknologi penyiaran digital tercepat karena keseriusan pemerintahannya dalam mengeluarkan kebijakan yang mendukung perkembangan ini serta industrinya atau telekomunikasi dan perangkat keras atau hardware penyiaran yang tanggap terhadap kemajuan dan kebutuhan kemajuan teknologi penyiaran digital ini. Faktor lain yang mendukung lancarnya proses migrasi analog ke digital di negara-negara tersebut ialah jumlah industri penyiaran televisi siaran bebas atau swasta di setiap kota yang hanya berkisar 4-7 stasiun televisi. Dengan demikian, pemerintah negara tersebut mudah memberikan alokasi kanal frekuensi kepada stasiun televisi yang memiliki izin penyelenggara penyiaran di setiap kota itu. Walaupun industri televisi yang relatif sedikit jumlahnya, mereka harus berusaha tampil yang terbaik dalam kualitas teknik siarannya dengan mengadopsi siaran digital itu untuk memperebutkan income dari periklanan, yang tentunya persaingan tersebut sangat ketat. Era penyiaran digital yang terjadi menghasilkan pelayanan siaran televisi yang memiliki banyak fungsi dalam setiap kanal frekuensi yang dilayani oleh hanya satu industri televisi. Misalnya, NHK memiliki satu kanal frekuensi atau broadband dengan 3 saluran siaran televisi digital dalam satu saluran siaran televisi high definition atau HDTV. Sementara televisi swasta yang lain seperti Fuji TV dan Asahi TV masing-masing juga memiliki satu kanal frekuensi atau broadband dengan beberapa saluran dan saluran program interaktif. Siaran televisi digital di Jepang dapat diterima melalui telepon genggam, televisi di mobil, dan komputer. Dengan satu layanan tambahan, Early Warning System, siaran televisi dapat menginformasikan bencana alam, jalur evakuasi, dan kondisi korban. Hal ini begitu berbeda dengan kondisi di Indonesia yang memiliki lembaga penyiaran swasta dengan jumlah yang mencapai bilangan 10. Di Jakarta saja, akibat siaran beberapa wilayah sekitarnya dapat diterima siaran sampai kurang lebih 23 stasiun televisi yang memiliki izin penyelenggara penyiaran. Sebenarnya, kebutuhan teknologi digital sangat tepat untuk mengatasi jumlah alokasi kanal analog yang terbatas, sementara minat masyarakat berpartisipasi begitu kuat. Sehingga, alternatif penerapan siaran televisi digital di Indonesia merupakan satu solusi keterbatasan kanal tersebut. Dengan siaran sistem digital tersebut, beberapa stasiun penyiaran swasta dapat bergabung dalam penyiarannya dengan satu kanal digital yang diberikan oleh pemerintah. Penggabungan itu biasa dikenal dengan istilah konsorsium atau biasanya satu kanal untuk 4 sampai dengan 6 saluran televisi yang bekerja sama menyelenggarakan siaran televisi digital. Industri televisi secara total bermigrasi ke digital karena tuntutan audiens yang semakin menghendaki kualitas dan variasi layanan serta adanya dukungan perkembangan teknologi. Tetapi berbeda dengan industri radio, hal ini hanya suatu pilihan karena teknologi radio FM dianggap sudah cukup memiliki kualitas dan efisiensi yang baik. Apalagi di Indonesia misalnya, pemerintah telah selesai menata ulang alokasi frekuensi radio FM yang menimbulkan biaya investasi tambahan bagi sebagian besar penyelenggara industri radio ini, sehingga digitalisasi penyiaran radio agak lambat diimplementasikan.
Teknologi digital radio sendiri juga telah berkembang sebetulnya. Dan teknologi yang dikenal sebagai DAB, Digital Audio Broadcasting, telah banyak dioperasikan seperti di Kanada dan beberapa negara di Eropa. Teknologi DAB memungkinkan penambahan layanan seperti Digital Multimedia Broadcasting atau DMB dengan DMB Multimedia Processor yang mampu menyiarkan konten gambar bergerak seperti data informasi cuaca, peta jalan, video klip, dan film. Namun media penyiaran radio harus mengganti lagi seluruh infrastrukturnya termasuk pengembangan SDM-nya sehingga berfungsi seperti siaran iklan. Adapun kelebihan media radio, salah satunya mampu melayani pendengarnya secara mobile, individual, dan imajinatif. Hal ini di Indonesia belum menjadi prioritas. Oleh sebab itu, teknologi radio FM tetap akan bertahan sampai belasan tahun ke depan. Implementasi sistem televisi digital di Eropa, Amerika, dan Jepang telah dimulai beberapa tahun lalu. Di Inggris, proyek ini telah dimulai sejak September 1998 untuk kota London. Amerika Serikat juga mulai pada November 1998 dan Kongres telah memberikan mandat untuk menghentikan siaran televisi analog secara total pada 2009. Jepang memulai pada 2003 dan akan menghentikan siaran analognya pada 2011. Negara-negara di kawasan Asia juga sudah mulai menuju migrasi total. Di Singapura misalnya, televisi digital diluncurkan sejak Agustus 2004 dan saat ini telah dinikmati oleh lebih kurang 250.000 rumah. Malaysia telah melakukan uji coba siaran televisi digital sejak 1998 dengan dukungan dana sangat besar dari kerajaan atau pemerintah, dan saat ini siarannya telah dapat dinikmati oleh lebih dari 2 juta rumah. Bahkan data dari Vietnam Television (VTV) menunjukkan bahwa 50% wilayah Vietnam telah terrealisasi layanan siaran televisi digital hingga 2010. Program digital VTV 1 dan 2. Bab selanjutnya yaitu spesifikasi penyiaran televisi digital. Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital serta sistem kompresi video untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Sinyal video maupun audio sudah dalam format digital, yaitu berbentuk sederetan byte seperti sinyal dalam dari komputer. Terdapat 3 standar atau common lines penyiaran televisi analog, yaitu PAL, NTSC, dan SCAP. Sementara untuk standar penyiaran digital saat ini antara lain Advanced Television System, Commit Terrestrial di Amerika Serikat, Digital Video Broadcasting Terrestrial di Eropa, dan Integrated Service Digital Broadcasting Terrestrial di Jepang. Di samping itu, terdapat 2 standar TV digital yang lain dikembangkan, yaitu Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting yang dikembangkan dari Korea Selatan dan Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting yang dikembangkan oleh China. Perbedaan standar yang digunakan oleh masing-masing negara ini lebih disebabkan oleh masalah pemilihan awal teknologi yang telah dioperasikan sebelumnya, kemudahan adaptasi dari standar sebelumnya atau versi analognya, sampai ke masalah nasionalisme. Namun standar penyiaran ini sedang dalam proses penyatuan format, sehingga akan lebih mudah dan murah proses adopsinya di seluruh dunia. Standarisasi teknologi televisi digital diharapkan juga dapat mendukung keberagaman konten program di dunia yang memungkinkan diproduksi secara massal. Tetapi hal ini masih dalam proses panjang yang belum pasti. Kemudian yaitu ATSC, spesifikasi teknologi ATSC dengan format High Definition atau HD. Ini serasi pasang atau kompatibel dengan standar NTSC yang tepat diadopsi oleh Amerika Serikat, Meksiko, Korea Utara, Korea Selatan, dan sebagian besar Amerika Latin.
Kelemahan sistem ini yaitu kesulitan menangkap sinyal dalam keadaan bergerak atau mobile. Berikutnya yaitu DVB-T. Teknologi DVB-T dengan performa standar definition SD serasi pasang dengan PAL yang diadopsi oleh negara-negara paling banyak di dunia saat ini, yaitu di kawasan sebagian besar Eropa, sebagian besar Asia, Australia, sebagian kecil Amerika Latin dan Afrika. Satu pita broadband memungkinkan beberapa saluran TV ditransmisikan serta mudah untuk menerima sinyal walaupun dalam kondisi bergerak. Kelemahannya yaitu sulit memperoleh high definition yang dapat diakibatkan oleh transmisi tinggi. Kemudian yaitu ISDB. Teknologi ISDB yang dikembangkan oleh Jepang memiliki kelebihan, terutama pada penerimaan dengan sistem seluler. ISDB terdiri dari ISDB-C untuk transmisi melalui kabel dan ISDB-C untuk transmisi melalui satelit. Fleksibilitas ISDB terdapat pada mode yang dipakai, yaitu mode pertama yang digunakan untuk aplikasi seluler untuk televisi berdefinisi standar SDTV. Adapun mode kedua sebagai aplikasi penerima seluler dan SDTV atau televisi berdefinisi tinggi atau high definition, serta mode ketiga yang khusus untuk HDTV atau SDTV bersistem penerima tetap. Berikutnya yaitu proses pemilihan sistem. Penentuan standar penyiaran digital ini penting karena jika salah menentukan pilihan sistem, maka dapat berakibat ketidakcocokan dengan sistem sebelumnya. Atau ada kemungkinan ternyata sistem terpilih merupakan sistem yang tidak mempunyai kemungkinan inovasi selanjutnya, yang berarti akan mengalami kerugian investasi dana yang diambil dari publik. Di Korea Selatan, misalnya, selain telah memutuskan untuk menggunakan ATCC, mereka juga mengembangkan sendiri standar khusus penerimaan bergerak berbasis DIB, yaitu TDMB. Hasil pengembangan ini yaitu pada 2007 tercatat ada 7 kanal televisi dan 13 kanal radio yang beroperasi. Pengembangan yang dilakukan Korea Selatan dimotori oleh Munhwa Broadcasting Corporation dengan jaringan penyiaran seperti ditunjukkan pada gambar 2. Pusat jaringan tersebut dikenal sebagai DMC, Digital Multimedia Center. Adapun di Indonesia, pemerintah atau Tim Nasional Siaran Digital atau TNCD. Adapun di Indonesia, pemerintah atau Tim Nasional Siaran Digital memutuskan teknologi DVB-T walaupun teknologi SDB-T telah ditawarkan oleh pejabat tinggi Jepang yang langsung datang dari Tokyo. Dalam hal ini, Direktur Penyiaran Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Akira Okubo bersama delegasinya datang agak terlambat dari jadwal yang ditentukan. Ketika itu, Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Widyatnyana Merati menyatakan bahwa TNCD sejak 2 tahun lalu mengundang dan memberi peluang kepada sejumlah negara yang memiliki teknologi siaran digital. Hasilnya ialah teknologi DVB-T dari Eropa yang merespon tawaran ini. TNCD akhirnya memberikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia dan Departemen Komunikasi dan Informatika bahwa teknologi DVB-T adalah teknologi terpilih yang paling sesuai dengan sistem teknologi di Indonesia. Di samping alasan ini, teknologi SDB-T secara lisensi royalti juga lebih mahal dibandingkan DVB-T, serta sistem SDB-T baru digunakan di Jepang dan sebagian kecil Amerika Latin. Namun, sistem ISDB-T dikenal unggul pada industri mobile television, sehingga nantinya dapat bekerja sama dengan industri seluler bila masih ingin menawarkan teknologi televisi digital di Indonesia.
Pendorong pengembangan televisi digital di Indonesia diantaranya pasar televisi analog yang telah jenuh. Migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital menjadi tuntutan teknologi secara internasional. Sejak aplikasi teknologi digital pada sistem penyiaran televisi mulai dikembangkan pada pertengahan 1990-an di Inggris dan Amerika Serikat, negara-negara lainnya berlomba-lomba mengikuti perkembangan teknologi penyiaran digital tersebut dengan melaksanakan simulcast, siaran bersamaan antara analog dan digital. Ada pula beberapa negara langsung mengganti standar penyiaran digital yang diuji coba lapangan setelah mendapati beberapa hal yang tidak cocok karena kontur wilayah negaranya seperti Filipina, yaitu dari sistem ISDBT menjadi DVB-T. Selanjutnya yaitu layanan penyiaran TV digital terestrial. Beberapa karakteristik sistem penyiaran TV digital terestrial yang tentunya merupakan inovasi sistem konvensional antara lain, TV digital memiliki hasil siaran dengan kualitas gambar dan warna yang beresolusi tinggi atau tajam jauh lebih baik dari televisi analog. Sistem televisi digital menghasilkan pengiriman gambar yang jernih dan stabil meski alat penerima siaran berada dalam kondisi bergerak dengan kecepatan tinggi. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan teknologi Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau OFDM yang bersifat kebal terhadap interferensi, atau dikenal mampu mengatasi efek lintas jamak atau multipage fading yang menimbulkan munculnya gambar bayangan atau ghost seperti pada televisi analog. Siaran berteknologi digital memungkinkan memiliki saluran atau kanal banyak sehingga memberikan efisiensi pita frekuensi yang digunakan. Sehingga teknologi digital lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum dibanding siaran analog. Secara teknis, pita frekuensi radio yang digunakan untuk siaran televisi analog dapat digunakan untuk penyiaran digital sehingga tidak perlu ada perubahan pita alokasi baik VHF maupun UHF. Data menunjukkan bahwa lebar pita frekuensi yang digunakan untuk analog dan digital berbanding 1 dan 6. Ya artinya, bila pada teknologi analog memerlukan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi TV, maka pada teknologi digital untuk lebar pita frekuensi yang sama dengan teknik multiplexing dapat digunakan untuk memancarkan sebanyak 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus dengan program yang berbeda tentunya. Sehingga penyelenggara televisi digital dapat berperanan sebagai operator penyelenggara televisi, sementara program siaran atau content provider disiapkan oleh operator televisi lain. Di samping itu, untuk keperluan transmisi atau penyebaran siaran televisi tersebut, terdapat satu perusahaan yang lain berfungsi sebagai digital net provider. Teknologi digital tidak mengenal kendala adjacent channel atau kanal bersebelahan maupun co-channel kanal sama seperti pada transmisi analog. Harus beda dua kanal satu area layanan. Karena tidak mengenal interferensi siaran, akibatnya keberadaan 10 stasiun penyiaran komersial seperti saat ini di wilayah DKI yang menempati 10 kanal UHF dapat diringkas menjadi 2 atau 3 kanal saja. Teknologi televisi digital merupakan konvergensi atau penggabungan siaran biasa dengan program interaktif. Televisi digital bukan sekedar diperuntukkan untuk siaran televisi saja, melainkan juga dapat digunakan untuk internet, komunikasi data, bahkan telepon, karena pada teknologi ini memungkinkan dilakukan komunikasi duplex atau dua arah. Hal ini mendukung kondisi masyarakat informasi yang serba interaktif. Televisi interaktif dapat terikat kepada individu secara personal yang memungkinkan seperangkat layanan diantarkan ke rumah.
Pemirsa juga dapat menggunakan televisi interaktif untuk mengirim email, akses data atau data casting, elektronik program guide, home shopping, dan mengikuti kuis serta pemenangnya akan mendapat hadiah dikirim ke rumah. Proses interaktif antara pemirsa di rumah dan stasiun penyiaran dapat berlangsung dengan menggunakan saluran tambahan, yaitu melalui jaringan internet. Jaringan internet digunakan sebagai saluran balik ke stasiun penyiaran oleh pemirsa dengan menggunakan modem yang built-in pada pesawat penerima televisi. Diagram siaran televisi yang interaktif ditunjukkan pada gambar 4. Pada gambar 4 terlihat bahwa pada server satu provider yang melayani jaringan interaktif tersebut tersedia file dari pemerintah atau government dan dari provider swasta atau private enterprise yang menyediakan informasi terminta. Misalnya, info yang diperlukan satu permisa tentang sektor publik, maka jawaban dicari dari file pemerintah. Sambungan interaktif dapat diperoleh dengan mengakses situs stasiun penyiaran bersangkutan.